Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 9 bab 3 transformasi geometri. Kita akan belajar uji kompetensi anak-anak. Baik, Ibu langsung membahas. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan jelas. Uji pemahaman benar atau salah. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 10, tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah. Soal ke-1, jenis transformasi yang tidak mengalami perubahan ukuran pada bangun datar adalah translasi dan dilatasi. Kalau pada translasi jelas tidak mengalami perubahan, tetapi pada dilatasi mengalami perubahan anak-anak, bisa diperbesar atau diperkecil. Jadi pernyataan ini salah. Jenis transformasi dilatasi mengalami perubahan ukuran dengan faktor skala tidak sama dengan 1. Kalau faktor skalanya ini lebih dari 1, ini diperbesar. Kalau faktor skalanya ini anak-anak, ini lebih dari 0 kurang dari 1, ini diperkecil. Soal kedua, transformasi yang bayangannya memiliki orientasi berlawanan dengan bentuk awal adalah refleksi. Ini anak-anak atau pencerminan, berarti pernyataan tersebut benar. Soal ketiga, suatu titik yang ditranslasikan oleh 5, 4 dilanjutkan translasi oleh negatif 6, negatif 8 akan menghasilkan koordinat yang sama dengan koordinat awal jika ditranslasikan oleh negatif 3, negatif 2. Pernyataan ini benar karena ini koordinat x, y ini kalau x ditambah 5 dikurang 8, y tambah 4 dikurang 6 ini sama dengan x dikurang 3, y dikurang 2. Ini kalau di sini ini negatif 3, negatif 2, tentu saja di sini x dikurang 3, y dikurang 2 untuk hasil translasinya. Jadi sama anak-anak, jadi pernyataan ini benar. Soal keempat, suatu titik dirotasikan sebesar 140 derajat yang diikuti dengan rotasi sebesar 260 derajat dengan arah yang sama. Arah yang sama ini kalau searah jarum jam, kalau berlawanan juga berlawanan. Akan menghasilkan bayangan yang sama jika titik tersebut dirotasikan sebesar 40 derajat. Jawabannya benar karena 140 derajat tambah 260 derajat sama dengan 400 derajat lebih dari satu putaran penuh. Satu putaran penuh itu 360 derajat. Jika 400 derajat dikurangi dengan 360 derajat, maka hasilnya sama dengan 40 derajat. Soal nomor 5, titik A 3,4 direfleksikan terhadap titik pusat 0,0 akan menghasilkan bayangan yang sama dengan translasi oleh negatif 6, negatif 8. Baik Ibu bahas, kalau titik A ini untuk sebarang titik x, y direfleksikan terhadap titik O 0,0, A aksennya negatif x, negatif y. Titik A 3,4 berarti hasil refleksinya A aksennya adalah negatif 3, negatif 4. Selanjutnya ini titik untuk sebarang titik A, x, y ditranslasi negatif 6, negatif 8, A aksennya berarti x dikurang 6, y dikurang 8. Titik A 3,4 ditranslasi negatif 6, negatif 8 berarti A aksennya 3 dikurang 6, 4 dikurang 8, negatif 3, negatif 4. Ternyata sama, A aksennya negatif 3, negatif 4 anak-anak. Nih, jadi pernyataan ini benar. Lanjut ke soal nomor 6, dua bangun yang memiliki sudut yang bersesuaian sama besar akan kongruen jika terdapat satu sisi yang bersesuaian sama besar. Pernyataan ini salah jika hanya ada satu sudut, karena di sini hanya disebutkan sudut saja anak-anak, bukan sudut-sudut atau semua sudut anak-anak. Nih, jika hanya ada satu sudut, ini Bu artikan satu sudut anak-anak yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama besar, syarat kekongruenannya kurang. Jika semua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama besar, maka kedua bangun tersebut kongruen karena sesuai dengan kriteria sudut sisi sudut. Kalau ini pernyataannya adalah semua anak-anak,
semua sudut. Di sini kalau semua sudut yang berjauhan sama besar, pernyataan ini bisa menjadi benar. Karena di sini hanya sudut saja, berarti salah. Lanjut ke soal 7, bangun A dikatakan kongruen dengan bangun B jika dapat ditunjukkan bahwa bangun A merupakan hasil transformasi dari bangun B. Pernyataan ini salah. Bangun A dikatakan kongruen dengan bangun B jika bangun A merupakan hasil transformasi kaku, yaitu translasi, refleksi, atau rotasi dari bangun B. Soal nomor 8, jika suatu persegi didilatasikan dengan faktor skala 2, maka luas bayangan menjadi 2 kali dari luas persegi awal. Pernyataan ini salah. Jika suatu persegi didilatasikan dengan faktor skala 2, maka luas bayangan menjadi 4 kali luas persegi awal. Luas persegi awal berarti sisi kali sisi sama dengan sisi kuadrat, sedangkan luas persegi bayangan karena ini faktor skalanya 2 anak-anak, berarti 2 kali sisi kali 2 kali sisi sama dengan 4 kali sisi kuadrat. Jadi luas awal dibanding luas bayangan sama dengan S kuadrat dibanding 4S kuadrat. Sama-sama dibagi S kuadrat menjadi tinggal 1 dibanding 4. Jadi 4 kali luas persegi awal. Soal nomor 9, segitiga ABC dengan A negatif 2,3, B 4,1, C negatif 2,1 yang didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala setengah akan menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, C aksen dengan A aksen negatif 1/3/2, B 2 1/2, 1/2, C negatif 1,5. Baik, Ibu bahas anak-anak, untuk sebarang titik A, X, Y ini dengan pusat dilatasi O faktor skala K, maka A aksennya KX, KY. Titik A negatif 2,3, pusat dilatasinya O, faktor skalanya setengah, berarti negatif 2 kali setengah negatif 1, 3 kali setengah 3/2. 3/2 ini 3/2 ini sama dengan 1/2 anak-anak. Lanjut titik B 4,1, berarti B aksennya 4 kali setengah 2, 1 kali setengah setengah 2,5. Titik C negatif 2,1, negatif 2 kali setengah negatif 1, ini selanjutnya 1 kali setengah setengah, berarti C aksennya negatif 1,5. Kalau kita cocokkan sama anak-anak, jadi pernyataan ini benar. Lanjut ke soal nomor 10, gambar B merupakan hasil dilatasi dari gambar A dengan faktor skala 2 dan pusat dilatasi O 0,0. Kita cermati, ini bangun yang pertama, ini yang awal, ini gambar A, selanjutnya ini gambar B. Kalau kita cermati anak-anak, di sini nih dari titik O di sini ke titik yang di sini ini 3, ke sini 3, 2, ini 3, 2, di 2 kali menjadi titik B di sini atau titik yang ada di sini ini menjadi 6, 4, 6, 4. Nih, kalau suatu titik misalkan titik A dengan koordinat 3,2, selanjutnya dia didilatasi dengan pusat dilatasi O faktor skala K, maka di sini nih hasilnya A aksennya anak-anak, A aksennya berarti K kali 3 atau 3K, sini K kali 3, di sini K kali 2. Karena di sini titik A aksennya di sini adalah 6,4, maka di sini 3K. 3 kali K sama dengan 6, K sama dengan 6/3. K sama dengan 2, atau bisa juga kita mengambil di sini K kali 2. 2K sama dengan 4. K sama dengan 4/2. K sama dengan 2. Ini sudah. Atau kalau kita lihat dari gambar saja sudah kelihatan anak-anak. Ini kalau ke kanannya nih, di sini nih, di sini ini 2,5, di sini jadi 5, di sini 1,5 lebih, di sini jadi 3 lebih, seperti itu. Atau yang pasti dari titik-titik ini anak-anak. Di sini negatif 1, 2, di sini jadi negatif 2, 4, seperti itu. Ini berarti pernyataan ini benar.
Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.